warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini Bu Anissa akan membahas materi tentang statistika. Oke, dimulai dari awal ya. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Dulu saat kalian di SMP kelas 3 sudah pernah diajarkan oleh gurunya tentang statistika. Cuman mungkin materinya lebih singkat atau mungkin lebih mudah ya dari yang akan kita pelajari sekarang. Oke, kita mulai. Oke, statistika itu apa sih? Statistika itu intinya kita akan belajar tentang data-data ya. Data apa saja? Banyak sekali. Kalian tahu BPS ya? BPS, Badan Pusat Statistik. Itu di sana mereka mengumpulkan data, banyak data, lalu setelah terkumpul diolah sedemikian rupa, setelah itu disajikan dan tak lupa dianalisis terlebih dahulu, baru setelah itu disimpulkan kira-kira apa saja yang diperlukan oleh yang lain-lain gitu ya. Oke, data itu terdiri dari dua ya, data kuantitatif dan data kualitatif. Di sini untuk data kuantitatif itu berupa bilangan yang nilainya bisa berubah-ubah atau bersifat variabel. Nah, di sini untuk data kuantitatif ada dua, yaitu data cacahan dan data ukuran. Untuk data cacahan yaitu data yang diperoleh dengan cara membilang. Contohnya di sini adalah pegawai di perusahaan yang terdiri atas 160 laki-laki dan 70 perempuan. Itu contoh dari data cacahan. Untuk data ukuran, itu data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya di sini adalah suhu badan penderita demam 40 derajat Celcius. Seperti itu ya, jadi diukur. Oke, berikutnya yang kedua ada data kualitatif. Apa sih data kualitatif itu? Yaitu data yang bukan merupakan bilangan, tetapi berupa ciri-ciri, sifat, keadaan, atau gambaran dari kualitas objek yang diteliti. Contohnya di sini adalah data mengenai kualitas produk, yaitu baik, sedang, kurang, dan lain-lain. Oke, berikutnya penyajian data. Di sini ada beberapa jenis penyajian data ya, itu ada data mentah, ada yang berupa tabel, ada juga yang berupa diagram atau grafik. Oke, kita kupas satu persatu. Oke, mulai dari tabel ya. Di sini jenis tabel itu ada dua, yaitu tabel distribusi frekuensi data tunggal, dan yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi data kelompok. Oke, jadi data itu ada bermacam-macam, tinggal dikumpulkan ya. Setelah dikumpulkan itu diolah lalu disajikan dalam bentuk seperti ini, tabel distribusi frekuensi data tunggal maupun tabel distribusi frekuensi data kelompok. Bedanya apa sih? Oke, di sini definisi dari tabel distribusi frekuensi data tunggal. Dia merupakan cara untuk menyusun data yang relatif sedikit. Jadi di sini datanya data tunggal ya, dan tidak berbentuk interval. Jadi hanya tunggal satu persatu gitu ya di sini. Contohnya seperti ini. Di sini ada nilai, misalnya nilai ulangan matematika di kelas 12 gitu ya. Ada yang dapat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi sekarang jarang sekali ya, nilai itu biasanya berupa puluhan. Ini nilai zaman dulu biasanya. Oke. Nah, di sini ada turus di kolom kedua. Oke, ini ada turus. Nah, di sini seperti kalian temui kalau di saat pemilu gitu ya, itu kan ada penghitungan suara. Nah, di situ biasanya tertulisnya seperti ini, ditulis dulu seperti ini. Jadi satu-satu seperti itu, ditulis seperti batang seperti ini, baru setelah itu dihitung. Oke, kalau sudah semuanya tertulis baru dihitung. Nah, hitungannya ini namanya frekuensi. Gitu ya. Jadi di sini nilai 4, turusnya tertulis 2 di sini, ada 2 batang.
maka di sini frekuensinya 2 dan seterusnya. Ini adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi data tunggal. Contohnya seperti ini. Oke, ini ada nilai tugas fisika kelas 12 dari 20 siswa. Ini nilainya masih acak ya. Nah, lalu kita mau buat dalam bentuk tabel. Caranya gimana? Seperti ini ya. Langkah-langkah membuat tabel. Yang pertama, buat tabel frekuensi dengan 3 kolom, yaitu nilai, turus, dan frekuensi. Oke. Lalu kita isikan kolomnya, urutkan dari nilai terkecil menuju yang terbesar. Di sini dari data yang ada, di sini nilai terkecilnya adalah 4, lalu yang terbesar adalah 10. Kita tuliskan di kolom nilai. Oke, ini semua ya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu setelah itu, langkah berikutnya kita isi kolom turus yang ada di kolom kedua ya. Kita sesuaikan dengan datanya. Nah, misalnya di sini dari data terlihat di sini angka 6, berarti kita coret, kita tuliskan, kita gambarkan batang di kolom kedua pada baris lurus nilai ke 6. Oke, lalu berikutnya di sini ada 7. 7 kita gambarkan di sini batangnya. Oke, dan seterusnya sampai habis di angka terakhir gitu ya. Setelah selesai kita menuliskan atau mengisi kolom turus, kita lanjut untuk mengisi isi kolom frekuensi. Oke, perhatikan di sini jumlah turus untuk tiap nilai dan tuliskan hasilnya pada kolom frekuensi, yaitu di sini pada kolom ketiga. Oke ya, di sini untuk nilai 4 ternyata banyaknya ada 2, turusnya otomatis di sini frekuensinya kita tulis 2 dan seterusnya. Oke, dari sini dulu insya Allah paham ya untuk membuat tabel data tunggal. Oke, simpel sekali. Oke, untuk berikutnya adalah tabel data kelompok. Oke, tabel distribusi frekuensi data kelompok ya. Nah, data kelompok ini adalah data yang datum-datumnya disajikan dalam bentuk interval atau selang ya. Nah, biasanya antara angka berapa sampai berapa. Nah, di sini yang sering dipakai untuk membuat tabel ini biasanya banyaknya data itu lebih dari 40. Ya, kadang 30 ada ya. Tapi seringnya banyak data lebih dari 40. Akan lebih mudah kalau kita gunakan tabel distribusi frekuensi data kelompok. Oke, contohnya seperti ini. Oke, nah di sini ada data hasil pencatatan umur dari 100 pengunjung sebuah supermarket dalam seminggu. Seperti ini ya, ini banyaknya pengunjung. Umurnya. Oke, nah di sini kita diminta untuk membuat tabel dari data yang ada, padahal datanya banyak sekali ya. Di sini ada 100 gitu ya, ada 100. Maka di sini kita bisa menggunakan membuat tabel data distribusi frekuensi kelompok. Oke, caranya gimana? Perhatikan, mungkin agak sedikit berbeda dengan membuat tabel data tunggal ya. Oke, disinilah yang pertama. Kita tentukan dulu jangkauan datanya. Jangkauan data diperoleh dari selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Gitu ya. Jadi X max nilai tertingginya di sini setelah dilihat dari tabel yaitu 70. Lalu X min-nya atau data terendah di sini adalah 12. Maka jangkauannya itu sama dengan 70 dikurangi 12 yaitu 58. Oke, setelah kita tentukan jangkauan data, selanjutnya kita menentukan banyak kelas interval gitu ya. Jadi ada berapa banyak kelas yang bisa kita susun. Nah, di sini ada rumusnya. Di sini rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Di sini dengan N-nya adalah 100, N itu banyaknya data. Lalu kita masukkan ya di sini K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 100. Kita ingat kembali materi logaritma. Kalau di sini basisnya tidak tertulis, maka di situ basisnya adalah 10 gitu ya. Maka di sini log 100 itu sama dengan log 10 pangkat 2, maka di sini nilainya 2. Oke.
tinggal dikalikan dulu, jangan lupa ya, jangan dijumlahkan dulu. Seperti biasa, pengali lebih kuat daripada penjumlahan, maka tinggal dikalikan dulu 3,3 kali 2 yaitu 6,6 ditambah 1 hasilnya 7,6. Maka di sini kita bulatkan ke atas yaitu 8. Maka banyaknya kelas interval adalah 8. Berikutnya kita lanjut ke langkah ketiga yaitu menentukan panjang kelas interval. Oke, panjang kelas dirumuskan dengan P sama dengan J dibagi K. Oke, J adalah jangkauan, lalu K-nya adalah banyaknya kelas. Di sini jangkauannya adalah 58 dibagi dengan banyaknya kelas 8, hasilnya adalah 7,25. Maka di sini karena kita menentukan panjang kelas ya, maka pembulatannya kita bulatkan ke atas bukan ke bawah. Jadi kasus tertentu aja gitu, hanya untuk kasus ini saja. Oke, maka diperoleh panjang kelasnya adalah 8. Oke, berikutnya. Oke, setelah itu langkah keempat yaitu menentukan batas kelas interval. Karena data minimalnya tadi adalah 12, maka kita ambil batas bawahnya 11 ya. Oke, kita batas bawahnya 11 untuk kelas pertama. Maka untuk mencari batas atasnya tinggal ditambahkan dengan yang tadi ya. Panjang kelasnya kita tambahkan, jadi 11 ditambah 8 lalu dikurangi 1 gitu ya, hasilnya 18. Maka untuk batas kelas ke-1 itu di baris pertama ya di sini yaitu batas bawahnya 11, batas atasnya 18. Kita lanjutkan ke batas kelas kedua, caranya sama ya. Jadi setelah ketemu batas atas dari kelas ke-1, kita cari batas bawah kelas kedua. Caranya tinggal menambahkan 1 aja dari batas atas kelas pertama. Ketemunya 19, lanjut dicari batas atas kelas kedua. Caranya sama ya, tinggal ditambahkan dengan panjang kelas dikurangi 1. Ketemunya 26. Oke, dilanjut sampai batas kelas ke-8. Karena tadi ketemunya banyaknya kelas adalah 8. Oke. Setelah itu tinggal dimasukkan ke dalam tabel ya. Di sini tabel umur, kolom pertama adalah umur. Kita masukkan intervalnya tadi ya, batas-batasannya yaitu 11 sampai 18 dan seterusnya. Selanjutnya di kolom kedua itu adalah turus lagi. Kita ambil dari data yang tadi. Data yang tadi ya. Di sini 20 kita masukkan ke turusnya tadi, berarti di sini 20 masuk di interval 19 sampai 26, maka tinggal kita masukkan turusnya di sini 1. Dan seterusnya. Jadi silakan dimasukkan data-data yang ada di atas tadi ke dalam turus. Setelah semua selesai, tinggal kita mencari atau menghitung banyaknya frekuensi dari masing-masing kelas, gitu ya. Jadi di sini yang kelas pertama ada berapa? Nah, di sini ada 5, 5, 5, 2, di total ada 17. Berikutnya untuk kelas berikutnya juga sama ya. Sesuai dengan tadi datanya, ketemunya di sini banyaknya adalah 19 dan seterusnya. Nah, total frekuensi di sini nanti sama dengan banyaknya data yaitu 100. Oke, dari sini dulu. Insya Allah semakin jelas ya apa sih yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi. Oke, semoga bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.